Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalam alaika ya ra'ufu ya rahimu. Bikal hudar ridal futuhul faraju. Antal musyafa'u syafi'u lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para saudaraku sekalian. Kali ini adalah kajian yang ke-12 dari meniti jalan insannya muttaqinnya. Masih merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya, yaitu kajian yang ke-11 ya. Dan pada kajian yang ke-12 ini akan membahas tentang beriman terhadap ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para saudaraku sekalian, sekali lagi saya ingatkan sebelum pembahasan ini kami lanjutkan, pastikan ya para saudaraku sekalian ini benar-benar telah mendengarkan dan telah memahami kajian-kajian sebelumnya ya. Sebab setiap kajian yang saya sampaikan di sini ini merupakan kelanjutan dari kajian-kajian sebelumnya ya. Tentunya agar lebih memudahkan untuk memahami setiap kajian yang saya sampaikan ya. Para saudaraku sekalian, sebagaimana kita ketahui dan telah dijelaskan sebelumnya ya, bahwasanya iman itu identik dengan keyakinan hati ya. Dan keyakinan hati itu sendiri ini kadarnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pengenalan kepada sesuatu yang diyakini tentunya ya. Sehingga keimanan atau keyakinan yang tertanam di dalam hati setiap orang terhadap sesuatu yang diyakininya tersebut, ini sedikit banyaknya pasti memiliki perbedaan-perbedaan. Dan tentunya perbedaan-perbedaan tersebut ini disebabkan oleh kadar pengenalan terhadap sesuatu yang diyakini itu sendiri. Semakin mengenal, otomatis akan semakin kuat keyakinan yang tertanam di dalam hati. Dan puncak dari pengenalan itu sendiri adalah ini mengenal yang disertai dengan rasa yang menguasai hati itu sendiri ya. Maka pengenalan yang disertai oleh rasa tersebut ini otomatis akan menumbuhkan keyakinan yang hakul yakin. Dan pengenalan yang hakul yakin inilah yang umumnya disebut bermakrifah kepada yang diyakini ya. Para saudaraku sekalian, seperti halnya pengenalan seseorang terhadap besarnya gajah misalnya ya. Bisa jadi ada orang yang tahu bahwa gajah tersebut besar bentuknya lantaran ia diberitahu oleh orang yang sangat ia percayai. Karena kepercayaannya pada orang tersebut yang begitu tinggi, maka informasi atau kabar apapun yang diberikan oleh orang yang sangat dipercayainya tersebut, ini secara otomatis akan sangat ia percayai pula. Dan ketika orang yang sangat ia percaya tersebut memberitahukan kepadanya bahwa gajah itu besar bentuknya, maka tanpa tahu seperti apa besarnya gajah tersebut pun ya, ia langsung mempercayainya. Lantaran yang memberitahu tersebut adalah orang yang sangat ia percayai. Padahal ia sendiri sebelumnya tidak pernah melihat seperti apa besarnya bentuk gajah tersebut ya. Tetapi ia tetap percaya dan meyakini bahwa gajah tersebut pasti besar bentuknya ya. Ya. Maka yakin terhadap besarnya bentuk gajah disebabkan karena bersandar kepada keyakinan orang lain, yaitu orang yang sangat ia percayai. Di atas itulah yang disebut keyakinan atau iman taklidi ya. Jika orang yang dijadikan sandaran tersebut ini benar, maka keyakinannya pun menjadi benar ya. Ini istilahnya taklidnya disebut menjadi taklid soheh.
Tetapi jika keyakinan orang yang dijadikan sandarannya tersebut tidak benar, maka taklidnya pun menjadi salah, atau istilahnya taklidnya batal ya. Dan ketahuilah para saudaraku, keyakinan seseorang terhadap adanya Allah jika masih bersandar kepada keyakinan orang lain, maka keyakinan atau imannya tersebut itulah yang dinamakan iman taklidi. Dan iman taklidi tersebut ini merupakan selemah-lemahnya iman kepada Allah ya. Para saudaraku sekalian, kemudian ada pula orang yang tidak pernah kenal dengan gajah. Maksudnya tidak pernah kenal secara langsung, tetapi lantaran sedikit pengetahuannya tentang gajah yang ia ketahui, bahwa tapak kaki gajah ini seperti ini atau seperti itu dan sebagainya. Kemudian ketika ia melihat ada bekas tapak kaki gajah tersebut, kemudian ia pun menjadi benar-benar yakin terhadap keberadaan gajah tersebut, lantaran melihat kepada bekas tapak kakinya ya, yang dijadikan sebagai bukti keberadaannya. Jadi li'annal asar yadullu 'alal mu'sir. Bekas itu memperjelas kepada yang memberi bekas ya. Maka keyakinan yang seperti inilah yang dinamakan ijmali ya. Dan ketahuilah para saudaraku, Allah adalah zat yang maha mencipta. Segala apapun yang selain dia, ini adalah ciptaannya. Sehingga semua ciptaannya tersebut dapat dijadikan bukti atau dalil atas keberadaannya. Ya, seperti bekas tapak kaki gajah yang dapat dijadikan bukti atau dalil atas keberadaan gajahnya itu sendiri. Maka dengan melihat kepada ciptaan-ciptaannya tersebut, pastilah akal pikiran akan membenarkan bahwa semua ciptaan tersebut pasti ada yang membuatnya. Sebab tidak mungkin semua itu ada tanpa ada yang mencipta. Dan yang mencipta itulah yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Para saudaraku sekalian, pembenaran oleh akal pikiran yang seperti itu otomatis akan dapat dijadikan sandaran oleh hati untuk meyakini bahwasanya Tuhan yang maha mencipta tersebut pasti ada, dan mustahil jika Allah tersebut ini tidak ada. Sebab buktinya langit dan bumi serta apapun yang ada di antara keduanya adalah ciptaannya ya. Maka mustahil jika langit dan bumi serta isinya tersebut ada dengan sendirinya tanpa ada yang mencipta. Dan yang mencipta tersebut pasti Tuhan. Maka meyakini atau beriman terhadap adanya Tuhan atas dasar sandaran pemikiran yang seperti di atas itulah yang dinamakan iman ijmali. Dan keimanan seperti ini keadaannya tentu sudah lebih baik dari kondisi iman taklidi sebelumnya ya. Iman ijmali maksudnya beriman secara global ya. Para saudaraku sekalian, kemudian ada pula orang yang kenal kepada gajah tersebut sehingga ia meyakini keberadaannya lantaran ia tahu tentang hal ihwal gajah itu sendiri, dan ia memang tahu seperti apa sifat-sifatnya gajah ya, seperti apa gambaran wujudnya, serta tahu perbuatan-perbuatannya dan sebagainya. Walaupun sesungguhnya ia itu tidak pernah melihatnya secara langsung, tetapi lantaran ia telah mengetahui hal ihwal tentang gajah tersebut dari pengetahuan-pengetahuan yang ia pelajari, sehingga taunya tersebut ya tentu saja ini hanya sebatas ilmiah ya, sehingga ia pun mempercayai dan meyakini keberadaan gajah tersebut. Maka keyakinan orang terhadap adanya gajah yang seperti inilah yang dinamakan iman tafsili ya. Maksudnya mengenal dan yakin terhadap adanya gajah secara tafsil, secara terperinci, secara detail ya. Dan ketahuilah para saudaraku, mengenal Tuhan lantaran tahu kepada sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hingga tahu kepada zatnya dan sebagainya, walaupun hanya sebatas ilmiah, itulah yang dinamakan iman tafsili.
Dan keimanan seperti ini tentunya sudah jauh lebih baik keadaannya dari kondisi iman taklidi dan iman ijmali sebelumnya, ya. Para saudaraku sekalian, kemudian ada pula orang yang kenal kepada gajah tersebut lantaran kesehariannya itu memang selalu bersama gajah. Bahkan ia sangat memahami perilaku dan sifat-sifatnya gajah. Bahkan ia pun dapat merasakan apapun yang gajah inginkan. Dan sepertinya hidupnya tersebut telah menyatu dengan gajah tersebut. Maka otomatis keyakinan hatinya pun terhadap gajah tersebut menjadi hakul yakin. Keyakinan yang amat yakin. Dan tidak ada keraguan sedikit pun pada hatinya terhadap kebenaran adanya gajah tersebut. Maka keyakinan yang seperti inilah yang dinamakan bermakrifah kepada gajah, ya. Dan ketahuilah, mengenal Tuhan jika sudah sampai pada tingkat pengenalan yang seperti di atas, ini otomatis akan menumbuhkan keyakinan yang paling sempurna dan yakin terhadap adanya Allah. Atas dasar pengenalan yang seperti inilah yang dinamakan bermakrifah billah, ya. Dan makrifah billah inilah yang menjadi puncak dari kesempurnaan iman secara keseluruhannya, ya. Para saudaraku sekalian, untuk mencapai kesempurnaan iman tersebut, ya, ini tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan pembenaran tasdik akal pikiran semata. Tetapi di samping membutuhkan keilmuan yang dapat memaksa pembenaran akal pikiran, maka yang dibutuhkan itu adalah latihan riyadhah yang sungguh-sungguh, ya, bermujahadah, yang tujuannya ini tidak lain untuk memasukkan, ya, apa-apa yang telah dibenarkan oleh akal pikiran tersebut ini ke dalam hati, ya, sehingga menjadi sesuatu yang dapat dirasakan. Apa yang telah dibenarkan oleh akal pikiran tersebut maksudnya yang akan dimasukkan ke dalam hati, yaitu tentang konsep prinsip-prinsip keesaan Allah, ya. Faman lam yajid hazil alamata fiha falyujahid nafsahu birriyadah wal azkar. Jadi ini caranya ya dengan bermujahadah, ya, dengan cara riyadhah dan berzikir. Dan ketika pembenaran akal pikiran tersebut telah berubah menjadi rasa, ya, ini otomatis keyakinannya pun akan bersandar kepada rasa dan perasaan yang sedang dialaminya tentunya. Jadi akan bersandar kepada rasa dan perasaan yang sedang dialaminya, ya. Dan perlu diketahui, hanya berbekal pembenaran akal pikiran yang hanya sebatas taklidi ataupun ijmali semata, ini sama sekali tidak dapat dijadikan dasar untuk berlatih mencapai kesempurnaan iman atau bermakrifah di atas, ya. Dan untuk mencapai kesempurnaan iman tersebut, keilmuan yang dibutuhkan adalah pengetahuan atau keilmuan yang bersifat tafsili, terperinci, ya. Ya, ini dalam konteks Syu'aul Basirah namanya, ya. Nanti insyaallah akan kita bahas secara lebih terinci apa itu Syu'aul Basirah, apa itu Ainul Basirah, apa itu Hakul Basirah. Ini kita mulai dari dasar, ya. Para saudaraku sekalian, dalam konsep keimanan secara tafsili, ya, ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Aqaidul Iman, bahwasanya Allah itu memiliki 20 sifat yang wajib baginya dan 20 sifat yang mustahil baginya, serta 1 sifat yang jaiz, ya, atau yang harus baginya, ya. Ini jika dijumlahkan secara keseluruhannya ini berjumlah menjadi 41 sifat. Dan ke-41 sifat inilah yang dikenal dengan istilah 41 aqaid atau keyakinan. Dan perlu diketahui, minimal ke-41 aqaid inilah yang wajib diketahui atau wajib diiktikadkan, yang wajib diyakini maksudnya, oleh setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan pada dasarnya sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tersebut ini tidaklah terbatas ya, tidak terbatas jumlahnya, tetapi sebagai syarat untuk memenuhi rukun iman yang pertama, yaitu percaya terhadap adanya Allah, maka sekurang-kurangnya wajib diyakini atau wajib diiktikadkan kebenaran dari ke-41 aqaid di atas ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya seseorang itu dapat disebut percaya terhadap adanya Allah jika di dalam hatinya itu ini minimal telah tertanam keyakinan terhadap ke-41 aqaid di atas ya. Dan ketahuilah para saudaraku sekalian, ke-20 sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib diyakini atau wajib diimani tersebut adalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun ya. Ini sifat yang wajib bagi Allah. Adapun ke-20 sifat yang mustahil bagi Allah itu sendiri, ini adalah merupakan sifat-sifat yang pengertiannya adalah kebalikan dari semua sifat-sifat yang wajib bagi Allah di atas ya. Di dalam penyampaian penjelasan berikutnya dalam kajian-kajian yang saya sampaikan ini ya, semua sifat-sifat yang mustahil bagi Allah tersebut ini tidak perlu kami bahas lagi ya. Kenapa? Sebab sudah memiliki pengertian yang kebalikannya dari pengertian sifat-sifat yang wajib yang akan kami jelaskan secara tafsili nantinya ya. Jadi kalau dikatakan Allah itu wujud ada, otomatis sifat kebalikannya mustahil Allah tidak ada dan seterusnya. Adapun satu sifat yang jaiz bagi Allah itu hanya satu, yaitu Allah Maha berkuasa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin atau membinasakannya sekalipun. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Dan sifat jaiznya Allah tersebut ini seperti hak prerogatifnya Allah yang tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalanginya dan semacamnya. Dan dengan sifat jaiznya tersebut Allah Maha berkuasa untuk melakukan apapun yang Dia kehendaki ya. Para saudaraku sekalian, dari 20 sifat yang wajib bagi Allah di atas ya, ini kemudian dikelompokkan menjadi 4 induk sifat ya. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang kedua adalah kelompok sifat salbiyah, dan yang ketiga adalah kelompok sifat ma'ani, dan yang keempat adalah kelompok sifat ma'nawiyah ya. Dan dari 20 sifat yang wajib bagi Allah tersebut, yang masuk ke dalam sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu hanya sifat wujud. Sedangkan yang masuk ke dalam kelompok sifat salbiyah itu ada 5 sifat ya, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Adapun yang masuk ke dalam kelompok sifat ma'ani itu sendiri ada 7, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan sifat kalam ya. Sedangkan yang masuk ke dalam sifat maknawiyah itu ada 7, yaitu qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan sifat mutakallimun ya. Insyaallah nanti semua ini akan kami bahas ya dalam kajian-kajian yang secara lebih terperinci lagi ya. Sekali lagi saya ingatkan, pahami ya, ini masalah tauhid ya. Pahami dari dasarnya terus nanti sampai pada tingkat kehalusannya ya, sehingga harapan kami ini kita bisa melatih, sehingga kita bisa berlatih bagaimana dapat menghidupkan rasa kita, zaukon kita, mengisi zaukon kita dengan rasa billah ya, mengesahkan Allah yang sesungguhnya ya. Demikian para saudaraku kajian yang
12 ini yang dapat kami sampaikan, ya. Semoga ini dapat dipahami dan mampu mengetuk hati kita semua untuk kembali sadar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.